Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk Vkon yang pertama ini nanti akan kita bahas tentang perangkat pembelajaran yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Trisnawati, Sri Trisnawati SPD dari SMP Negeri 1 Tegowanu. Disilakan Bu Tris. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang hebat, mohon maaf ini sinyal agak sulit juga karena tadi malam kita sudah dicoba itu lancar. Ini agak repot, saya juga jadi bingung sendiri. Kalau di rumah kemarin, alhamdulillah lancar. Ya. Alhamdulillah saya diberi tugas untuk bersama Bapak Ibu menyusun perangkat pembelajaran. Ini seperti yang kita headset di untuk perangkat pembelajaran kita nanti yang akan kita lengkapi sebagai administrasi. Di antaranya adalah yang pertama analisis KIKD, kemudian program tahunan dan program semester, yang ketiga silabus, dan yang keempat RPP. Ini yang paling penting karena ini nanti yang akan menata bagaimana jalannya pembelajaran di kita. Kita mulai dulu yang pertama tentang analisis KIKD. Analisis KIKD ini Bapak Ibu sudah, saya kira sudah paham semua untuk penyusunannya. Untuk tahun lalu kan sudah ada analisis KIKD, namun karena tahun ini kita menghadapi pandemi COVID yang menyebabkan kegiatan pembelajaran kita berubah, maka untuk analisis KIKD-nya nantinya juga berubah. Ya, sebentar. Dek Lili. Ya. Ya. Gimana, Kak? Jadi di sana masih? Iya, halo. Halo. Halo, jaringan yang jenengan ini, Kak. Dek Lili. Oke. Aduh. Halo, saya di sini. Kak Tres, jaringan jenengan yang kurang bagus itu. Iya, Bu. Ini suara Lili juga. Iya, jadi kita teman-teman semua mendengar dengan baik, Bu Tres. Jenengan yang ini sinyalnya agak trouble. Coba diulang lagi, Bu Tris. Apa? Oke, untuk analisis KIKD saya kan akan menayangkan untuk formatnya dulu dalam bentuk Word. Nah ini berarti yang sana di unscreen dulu. Apa share-nya dihentikan dulu? Saya ganti di sini. Oh, dan tadi materinya sudah dikirim ke saya belum? Itu bentuknya Word itu, enggak apa-apa. Oke, gini aja Kak Tres, ini dilanjut dulu, nanti kalau Word nanti dikirim ke lewat di-share saja, lewat WA nanti ke teman-teman, gitu aja dulu. Ini tayangan dulu, dijelaskan semua dulu, baru nanti Kak Tres mau memberikan form-form apa kita share lewat WA, gitu aja. Oke, ya, oke. Ya. Tadi yang di awal kita akan menyusun tentang analisis SKL KIKD, untuk formatnya masih sama seperti tahun yang lalu. Hanya nanti teman-teman yang perlu diperbaiki adalah di kegiatan pembelajaran dan alokasi waktu. Ya, karena kalau tahun lalu itu yang kita bahas untuk analisis KIKD itu tidak ada alokasi waktu, tetapi setelah kita dimulai pada masih pasca sertifikasi, itu pengawas diminta untuk ditambah dengan alokasi. Sehingga untuk analisis KIKD-nya nanti tambah 1 kolom untuk alokasi waktu. Ya. Formatnya saya beri contoh untuk saya kirim di share di grup. Kemudian yang kedua yang perlu kita susun adalah program tahunan dan program semester. Untuk program tahunan dan program semester, ini yang perlu kita lakukan yang pertama analisis kalender akademik untuk menghitung minggu efektif. Ini file juga sudah ada, namun kan hanya dipakai untuk SMP 1 Tegowanu.
Nanti untuk teman-teman mungkin bisa diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Kemarin kita sudah berbincang dengan Bu Yulia di SMP 6 itu ada perbedaan di minggu efektif. Mungkin kegiatan kalau di saya 17-an kemarin masih saya gunakan, sementara yang lain tidak. Nanti untuk analisis kadik dan penentuan minggu efektif monggo disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Untuk formatnya, untuk penghitungan minggu efektif sudah saya kirimkan di grup tadi. Nah, ini. Kemudian langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah menyusun program tahunan. Ya, untuk penyusunan program tahunan, ini nanti dasarnya dari jumlah minggu efektif yang sudah kita hitung, itu kita ratakan untuk pembagian waktunya di semester 1 dan semester 2 sekaligus. Kemudian yang ketiga, penyusunan program semester. Ya, termasuk format program semester saya sudah ada, nanti bisa saya kirimkan sehingga Bapak Ibu tinggal menyesuaikan pada sekolahnya masing-masing. Jumlah minggu efektif yang digunakan nanti kalau di SMP 1 Teguhanu kemarin saya hitung ada 18 minggu efektif. Catatan lagi untuk penyusunan penghitungan minggu efektif itu rata-rata pengawas menginginkan seperti kegiatan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester itu tetap dihitung minggu efektif. Para pengawas menyebutkan bahwa yang dinamakan minggu efektif itu atau hari efektif itu hari di mana siswa masuk sekolah, berarti itu efektif. Nah, karena seperti itu maka kita bekerja menjadi 2 kali. Kita harus mencermati lagi kapan anak masuk sekolah, tapi kita tidak KBM, ini yang perlu kita pikirkan lagi dalam penyusunan program semester. Kemarin kita sering ditanya rata-rata pada pertemuan kelas 9 semester 2. Itu kalau dari pengawas mintanya minimal 14 minggu, 14 minggu efektif, tapi kadang di kita tidak ada 14 minggu karena kita untuk kegiatan tryout dan sebagainya itu tidak kita masukkan dalam minggu efektif. Nah, ini tentang program tahunan dan program semester. Lanjut, Dek Lili. Oke. Bisa dilanjut, Dek Lili. Tayangan berikutnya. Oke, bentar. Terus saja, Dek Lili, ini sudah saya bahas. Inikah Kak Tres? Lanjut. Dasar hukum kita lewati. Kemudian yang terakhir, penyusunan RPP-nya, Dek Lili. Ini enggak usah. Oh, ini sudah habis. Ganti lagi. Oke, langsung masuk yang AKM tadi aja. Oke, ganti lagi. Ya, sebentar. Saya harus ini dulu dong. Bentar, ya kakak lanjutkan dulu. Saya jangan kasih informasi dulu. Saya ambil dulu yang tadi filenya yang jenengan kirim barusan. Oke. Tadi untuk perangkat pembelajaran itu kita awali dari analisis KIKD tadi ya, yang intinya untuk semester tahun ini, khususnya semester ini yang perlu kita perbaiki di kegiatan pembelajaran ditambah dengan alokasi waktu itu untuk analisis SKL KIKD. Kemudian yang kedua tadi penyusunan prota promes ya itu, kemudian perangkat yang ketiga silabus Bapak Ibu non sewu. Untuk silabus itu kalau mengikuti aturan menteri yang sekarang itu sudah tidak harus menyusun silabus sudah pakai yang dari pusat itu. Tetapi untuk administrasi terutama pada saat akreditasi itu biasanya silabus masuk dalam penilaian, di mana silabus yang disusun minimal ada 8 kolom. Nah, untuk penyusunan silabus 8 kolom itu sebenarnya kita bisa mengambil dari analisis KIKD yang sudah kita buat, tinggal menambahkan sumber belajar dan
penilaian karakter itu saja. Jadi kolomnya tambah 2. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas tentang RPP-nya sendiri. Namun sebelum ke RPP, ya. Sudah muncul ya Kak? Sudah terlihat ya? Ya, oke. Ya. Oke. Di sini saya akan menayangkan tentang adanya asesmen kompetensi minimal atau yang kita kenal dengan AKM dan RPP sederhana. Ini yang merupakan produk baru dari Mas Menteri kita, di mana beliau mulai memunculkan ya, memviralkan tentang adanya Merdeka Belajar. Nah, apa Merdeka Belajar nanti bisa kita lihat di sini ya, pembahasannya tentang yang pertama asesmen kompetensi minimal dan RPP sederhana. Lanjut dari ini. Oke. Ini Kak. Ya, oke, ini contoh AKM. Ya, ini contoh AKM. Lanjut aja langsung dililit cepet gitu. Oke, ya. Merdeka Belajar jadi ini. Belum. Ya. Sebelum apa sesudah? Sebelum. Ini. Belum, yang muncul diskon. Yang muncul diskon. Delay itu Pak. Bentar. Ini saya Kakak yang ini terlihat nggak? Yang mana Kak? Yang mana? Yang mana Kak? Lili, misalnya ini panjenengan nggak usah share bagaimana? Saya nge-share dari saya. Jenengan share dari tadi tidak berhasil Kak, makanya saya bantu. Oke. Gimana? Ini yang halaman berapa? Halaman 2. Halaman 2 tadi sudah 4. Halaman ini. Ini Kak, ini loh ini. Yang halaman Halo Pak Sri. Pak Sri mohon di-mute-kan dulu Pak Sri. Di-mute all dulu Pak Sri. Yang berisik mohon untuk di-mute-kan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Bu Lili. Halo? Ya? Sebentar, saya coba dari sini sebentar, nanti kalau nggak bisa balik lagi. Agak kesulitan urutannya. maaf. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sana? Halo? Belum bisa, Kak. Belum bisa. Belum nampak. Apa sih ya? Ini kok enggak mau. Share screen, kemudian diklik desktop-nya. Ya, muncul enggak ini? Enggak. Itu sinyalnya berarti Kak, jaringannya enggak bisa ini stabil. Enggak bisa stabil kayaknya. Oke, saya bantu Kakak tinggal sebutkan di bagian mana, nanti saya carikan. Gitu saja. Slide pertama. Kita kan mau memperkenalkan tentang AKM. Oke, itu tadi filenya benar itu kan yang dikirim kan? Iya, benar betul. Kan? Ya. Oke. Ini kan? Yang mana? Ya. Tapi kan dimulai dari slide 1. Slide 1 lah, slide 1 itu yang mana? Ini tadi satu itu Kak, satu file loh ini tadi. Satu file PowerPoint, ya kan? Ini kan? Ya. Ya, terus di bagian mana? Di slide kelihatan. Itu banyak. Slide pertama itu ya ini, slide pertama, Kak. Berarti yang masuk bukan modelnya enggak PPT ya? Nah, iya. Ini. Terus yang mau dijelasin yang mana? Yang kedua? Yang kedua tuh ini. Contohnya soal AKM.
Langsung ini. Ya, oke. Ini tentang Merdeka Belajar kan perlu disampaikan. Pelan-pelan, ini berhenti dulu. Ya. Tentang Merdeka Belajar itu kan yang di kebijakan yang disampaikan oleh kementerian itu ada tentang ujian sekolah berstandar nasional, kemudian tentang UNBK sendiri, kemudian yang ketiga tentang literasi, dan yang keempat tentang penyusunan RPP sederhana. Nih, tentang Merdeka Belajar kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang USBN-nya sendiri. Ini tayangannya jadi lanjut. Oke. Yang mana? Yang RPP? RPP apa yang mana ini? Iya. Jadi kan kita niatnya untuk maju, namanya memperkenalkan tentang AKM juga. Tapi kalau tidak ya sudah. Mana? Yang mana? Ini. Yes, ini AKM ini, Kak. Ini AKM. Asesmen kompetensi minimal ini sudah masuk ke AKM, monggo. Jadi untuk AKM sendiri ini sebagai pengganti dari ujian nasional. Karena kalaupun tadi ada tayangan lagi dulu, sebenarnya ujian nasional dianggap kurang representatif karena hanya mengukur kemampuan dari para siswanya sendiri dan menjadi tolak ukur kemampuan anak. Padahal tujuan sebenarnya ujian nasional itu untuk memotret bagaimana mutu pendidikan di negara kita, sebenarnya seperti itu. Tapi karena ujian nasional dianggap tidak bisa mewakili pengukuran mutu pendidikan, maka ujian nasional kemudian digantikan dengan AKM atau analisis kompetensi minimum ini. Ya. Oke. Terus untuk AKM-nya yang dibahas tentang mencakup kemampuan literasi dan numerasi ini. Tetapi kaitannya nanti numerasi dan literasi dan numerasi ini bukan berarti AKM hanya berkutat pada pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja. Coba dilanjut dulu di aku. Oke. Ini literasi. Itu yang kita literasi. Macam-macam literasi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Ini ada beberapa literasi yang harus kita pahami, yang nantinya akan muncul dalam soal-soal di AKM. Lanjut. Oke. Literasi ini dijelasin, Mboten? Lanjut aja karena ini contoh, enggak? Lanjut. Ya, lanjut saja. Yang ini? Ya, oke, sebentar. Untuk AKM, karena tadi dasarnya pada kemampuan siswa dalam berliterasi dan numerik, memang keterkaitannya hampir mendekati dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ini seperti yang pertama, tipe pertanyaan untuk mengukur kemampuan menemukan kembali informasi dari teks ini. Jadi nanti jenis-jenis AKM yang akan dihadapi anak-anak, diantaranya yang pertama adalah tipe pertanyaan yang berkaitan dengan kemampuan menemukan kembali informasi dari teks. Nih. Lanjut ini. Oke. Ini. Ya. Kemudian yang kedua, tipe pertanyaan mengintegrasikan dan menginterpretasikan. Ini kalau kemarin kita uji coba AKM itu seperti yang ada bacaan tentang situasi di dalam sebuah minimarket. Nah, kemudian anak diminta untuk mengintegrasikan bacaan yang sudah dia baca dalam sebuah pertanyaan. Ini jadi yang kedua, tipe pertanyaan mengintegrasikan dan menginterpretasikan. Lanjut. Cukup ini. Oke. Yang ketiga, seksi dan mengevaluasi bacaan. Oke. Yang keempat ini merefleksi dan mengevaluasi bacaan, ini masih saya kira paham juga.
Yang keempat, mengintegrasikan dan menginterpretasikan. 5. Lanjut aja. Lanjut. Oke, ini. Sudah. Lanjut. Ya. Ini contoh soal. Tidak muncul lagi. Sinyalnya ya. Lagi. Ini tentang AKM yang kemarin sudah yang nantinya akan dihadapi anak-anak kita mulai tahun 2021 ini nanti. Jadi tahun 2020 UN-nya sudah diganti dengan AKM ini. Ini model-model pertanyaannya. Lanjut, Lili. Oke. Ya, ini diklik-klik saja karena ini mungkin teman-teman sudah paham kalau yang ini. Kita semuanya sudah ikut dalam uji coba ya. Oke. Ya, baik ya. Baik teman-teman, untuk contoh soal AKM yang sudah ditayangkan Bu Tris hari ini adalah yang kemarin Bapak Ibu sudah mencoba sendiri gitu ya untuk mengerjakan soal-soal AKM ini, dan mungkin seperti itulah nanti yang akan diterapkan untuk anak-anak kita juga. Yang kemarin juga sudah ada waktu uji coba simulasi secara nasional, itu anak-anak sudah ada beberapa soal yang terinclude tentang AKM gitu. Oke, ini Bu Tris, kemampuan numerik. Yang numerik, ya ini kemampuan numerik, salah satunya menghitung diskon, membaca grafik seperti itu. Jadi memang cenderungnya kalau kita alihkan ya memang mengarah ke bahasa dan matematika. Namun ketika ada literasi sains, kemarin ada juga teman yang menghadapi ternyata soal-soal yang berkaitan dengan menghitung jumlah energi atau berapa makanan yang harus dikonsumsi setiap hari untuk penderita diabetes dan sebagainya. Jadi IPA pun tetap muncul, hanya nanti IPA yang berkaitan dengan kemampuan anak dalam penerapan angka-angka itu. Jadi tidak hanya matematika. Oke. Lanjut aja. Oke. Numerasi sudah nggih tadi ya. Matematika terkaitnya. Ini grafik-grafiknya. Ya, kemudian yang ini operasi perhitungan, Kak. Ini hanya contoh aja. Lanjut ya. Lanjut saja. Oke, ini contoh-contoh soalnya. Oke. Ini oke, ini yang kita masuk ke sini aja. Pelan-pelan ya, Dik Lili. Siap. Yang utamanya yang akan kita siapkan tentang RPP sederhana yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita. Ini RPP sederhana belum kita buat, belum kita jalankan, kita sudah terkena COVID, maka sekarang ditambah lagi istilahnya RPP daring seperti itu, karena kita terpaksa melakukan pembelajaran daring ini. Nah, bagaimana RPP yang sederhana itu? Nah, kita lanjutkan. Lanjut, Lili. Iya, ini pengertian RPP itu sendiri. Ya. Untuk RPP kita yang sederhana ini, dasar hukumnya adalah menggunakan surat edaran menteri yang terbaru, ya, nomor 14 itu, tahun 2019. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. Ini dasarnya adalah lampiran Permendikbud nomor 2. Nomor 22. Halo, Kakak, suaranya terputus. Baik, teman-teman, mungkin Kak Tris tersendat di jaringan, terkendala jaringan, suaranya tidak terdengar. Jadi saya mungkin sambil menunggu, sambil membantu gitu nggih. Jadi intinya untuk RPP yang 1 lembar yang sesuai dengan surat edaran Pak Menteri, bahwa untuk RPP dikembangkan itu dari silabus dan disusun berdasarkan KD atau sistema. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk di-mute-kan, untuk dimatikan mikrofonnya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon untuk dimatikan mikrofonnya.
Bu Isna bisa dibantu, Bu Isna. Bu Isna bisa dibantu. Halo. Oke, baik. Sebentar. Halo Bu Isna, apakah suara saya terdengar Bu Isna? Aku baru ke belakang. Oh, Bu Isna. Yang lain, halo teman-teman, masih ada stay di sini apa enggak ya? Untuk teman pengurus, ada Pak Sri ada ya. Jadi mohon bantuannya, nggih. Ketika kami baru share screen, mohon dibantu satu orang sebagai pengelola kelasnya biar tidak berisik kelasnya. Nanti mungkin yang baru masuk bisa langsung di-mute-kan. Oke, terima kasih. Sebentar, ini ada Putri terkendala di jaringan dan putus untuk listriknya ini. Coba saya bantu. Carikan dulu filenya. Iya. Iya. Baik teman-teman, ini sebentar saya menerima telepon dari Putri. Ya, baiklah Bapak Ibu semuanya yang masih stay di room ini, mohon maaf Bu Tris pertama tadi kendala sinyal, sekarang di sana ada pemadaman listrik yang tiba-tiba. Jadi saya coba bantu ya teman-teman, barangkali nanti kita sharing diskusi saja di sini. Jadi bukan berarti kita sebagai yang membantu memberikan informasi, bukan berarti memiliki kemampuan yang lebih, tidak, tetapi di sini adalah diskusi dan sharing bersama. Baik, sedikit mungkin saya menambahkan di sini tadi kan untuk Pikon yang hari ini adalah endingnya adalah Bapak Ibu nanti diminta untuk melakukan penyusunan RPP 1 lembar, gitu nggih. Ini saya sedikit kasih informasi dulu terkait RPP 1 lembar. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu langsung akan dibagikan kelompoknya di share di dalam WA group. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung tindak lanjuti dan untuk berikutnya Bapak Ibu sudah 1 minggu ke depan Bapak Ibu sudah bisa mengumpulkan untuk tugas mandirinya. Seperti itu nggih Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi intinya bahwa untuk tujuan penyusunan RPP ini adalah untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Kemudian ini Bapak Ibu nggih, kita tahu bahwa setiap pendidik pada satuan pendidikan itu berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Artinya di sini adalah termasuk tupoksi Bapak Ibu sendiri. Jadi tugas pokok dan fungsi sebagai seorang guru adalah salah satunya adalah menyusun rencana atau menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau merencanakan proses pembelajaran. Oke. Nah, sekarang mengapa kita harus menyusun RPP? Dan pastinya Bapak Ibu sudah tahu. Kenapa kita harus menyusun RPP? Jadi, supaya apa? Ya, supaya pembelajaran kita bisa berlangsung secara efektif, kemudian bisa interaktif, bisa inspiratif, bisa menyenangkan. Dan di dalamnya itu memuat beberapa hal termasuk bisa memotivasi peserta didik
untuk bisa berpartisipasi aktif. Dan ini nanti diharapkan juga ada kemandirian yang diharapkan dari siswa. Jadi sesuai dengan bakat minatnya. Kita juga harus memperhatikan bagaimana sih perkembangan untuk fisiknya secara psikologis dari peserta didik. Jadi saya yakin kalau teman-teman sudah terbiasa untuk membuat RPP, cuma nanti di sini adalah tinggal menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini berlangsung atau saat ini terjadi. Kalau saat ini memang kondisinya pandemik, maka secara otomatis Bapak Ibu menyusun RPP-nya adalah RPP daring. Gitu nggih? Oke, kita lanjut. Jadi RPP itu sebenarnya bukanlah suatu tugas untuk administrasi Bapak Ibu guru semuanya. Tetapi ini adalah sebagai memang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Jadi sesuai tugas profesi seorang guru yang mana sesuai dengan tercantum pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 juga tahun 2005. Intinya seperti itu nggih, teman-teman. Kemudian kita coba lanjutkan lagi. Nah, bagaimana pertimbangan penyederhanaan RPP gitu ya. Jadi sebenarnya guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci. Jadi sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi Pak Menteri gitu ya, Pak Menteri itu memberikan kebijakan baru dengan bertujuan apa? Ya, biar Bapak Ibu guru itu lebih fokus untuk mempersiapkan proses pembelajarannya yang lebih efektif dan lebih maksimal. Jadi untuk administrasi agak dipersimpelkan, jadi lebih simpel, cukup 1 lembar saja. Jadi poin-poin yang wajib di dalam RPP itu apa saja? Nanti kita coba. Oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu semuanya untuk prinsip penulisan RPP. Nah, di sini nggih, yang pertama adalah harus efisien. Berikutnya adalah efektif dan yang ketiga adalah berorientasi pada murid. Nah, efisien di sini yang dimaksudkan adalah di dalam pembuatan RPP ini nanti bisa dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Kemudian, apa artinya efektif di sini? Artinya efektif di sini adalah dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Berikutnya, berorientasi pada murid. Nah, di sini nggih Bapak Ibu, artinya untuk RPP ini yang jelas adalah intinya nanti adalah untuk mempertimbangkan bagaimana kesiapan, ketertarikan dan kebutuhan belajar murid kita. Jadi itu ya Bapak Ibu nggih. Kalau ini keadaan normal, maka Bapak Ibu bisa menyesuaikan, dia tetap muka. Tetapi karena pada saat ini, pada semester ini juga sudah ada kebijakan bahwa untuk pembelajaran kita nanti adalah secara daring, maka Bapak Ibu silahkan menyesuaikan saja dan berorientasinya yang jelas pada murid. Itu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Untuk teknik penulisan RPP. Nah, sebenarnya tidak ada syarat khusus terhadap jumlah halamannya. Tapi Bapak Ibu bisa menyesuaikan, yang jelas intinya yang diharapkan dari dalam RPP 1 lembar itu apa sih sebenarnya kan gitu nggih. Jadi tidak ada standar baku untuk format penulisan RPP. Bapak Ibu silakan bebas dalam membuat, memilih, mengembangkan dan bagaimana mengemas bentuk RPP itu supaya lebih cantik dan lebih efektif, efisien dan berorientasi kepada murid. Intinya hanya itu Bapak Ibu. Mau tampilannya mau dikasih dalam bentuk Word boleh, mau tampilannya mau dibikin dalam bentuk seperti flyer, dibentuk dalam satu lembar tapi dikemas dalam bentuk PTT juga boleh. Intinya silahkan Bapak Ibu kemas sendiri karena memang proses ini pembelajarannya pembelajaran daring, jadi ya disesuaikan sajalah Bapak Ibu ya, supaya misalnya kalau kita mau sambil mengupload RPP kita gitu kan, lebih simpel ya bagus pakai kalau 1 lembar. Saya udah bikin 1 lembar itu dalam bentuk PowerPoint, jadi nanti silahkan dikemas,
berinovasi sendiri gimana supaya lebih menarik gitu ya RPP kita. Itu Bapak Ibu. Kemudian intinya yang pertama tadi ya, tidak ada syarat jumlah halaman dan tidak ada standar baku. Maksudnya tidak ada persyaratan tuh ya, maksudnya 3 lembar, 1 lembar. Artinya dalam 1 lembar itu sudah cukup kalau hanya 3 prinsip itu sebenarnya gitu. Bentar, yang untuk prinsipnya belum ini. Jadi intinya tidak ada format baku, intinya begitu nggih. Oke. Nah, guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya. Kemudian guru dapat pula memodifikasi format RPP yang sudah dibuat, yang mungkin dulu gitu ya, yang sebelumnya sudah memiliki, tinggal dikemas lagi, dibuat sesuai dengan prinsip tadi, efektif, efisien, dan berorientasi kepada murid. Nah, intinya ini Bapak Ibu. Yang jelas di dalam penyusunan RPP itu nggih, wajib syaratnya harus ada 1 tujuan pembelajaran, 2 langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan, 3 penilaian pembelajaran atau asesmen. Komponen inilah yang wajib ada di RPP 1 lembar. Jadi ada 3 prinsip yang harus ada, artinya ada 3 syarat yang wajib harus ada di dalam RPP 1 lembar. Jadi ini ya, saya ulang, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan intinya itu ya. Yang 3 adalah penilaian pembelajaran. Nah, yang lain-lain, komponen yang lain itu hanya sebagai pelengkap saja. Misalnya ada rubrik, ada soalnya banyak, misalnya berupa soal pilihan ganda dan IC, ada rubriknya dan ada kunci dan jawaban misalnya. Itu hanya sebagai lampiran Bapak Ibu saja. Namun yang dikemas di dalam RPP yang wajib hanya ada 3. Tujuan pembelajaran harus wajib ada, prinsipnya ya harus wajib ada, kemudian langkah-langkah pembelajarannya silakan Bapak Ibu ikuti kondisi yang saat ini terjadi. Kalau saat ini terjadi harus dengan pembelajaran daring, ya Bapak Ibu ikuti saja. Misalnya, kalau saat ini Bapak Ibu mengikuti pembelajaran daring ini menggunakan Google Classroom, ya silakan saja dijelaskan di situ, gitu ya, urutan pembelajaran kegiatannya, gitu. Kemudian kalau penilaian pembelajaran, cukuplah poinnya yang mau dinilai proses pembelajarannya ada apa saja, misalnya. Pengetahuannya disuruh apa, keterampilannya disuruh apa, misalnya ini, nggih. Jadi karakternya itu yang dinilai apa. Jadi simpel-simpel saja dalam ya, jadi bisa termuat dalam 1 lembar RPP itu saja. Kemudian nanti untuk yang kelengkapan lain itu hanya sebagai syarat pelengkap saja. Oke. Kemudian ini contoh RPP yang sudah dikembangkan di Jepang. Intinya kita itu memang mengacu dari beberapa negara yang memang sudah berkembang gitu ya untuk sistem pendidikannya. Jadi ya tidak apa-apa sih sebenarnya kita adopsi beberapa proses pembelajaran atau sistem pembelajaran yang dimana dirasa bisa menjadi lebih efektif, efisien dan lebih mampu berorientasi terhadap siswa kita. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini juga ada 1 lembar saja cukup, ini evaluasi, kemudian kegiatan intinya, ada tujuan materi. Nah, seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya sih Bapak Ibu kemarin sudah juga dikasih juga contoh-contoh banyak sekali RPP 1 lembar dari kami ya. Ada teman-teman yang sudah menge-share di WA grup informasi. Ini beberapa yang terjadi di sana Bapak Ibu, realisasi untuk proses pembelajaran di Jepang. Ini kan kebetulan dari program ini Pak dosen-dosen UNES kayaknya ini Bu Tris ya ngambilnya. Ini contoh, jadi ketika beliau mungkin pada studi banding ke sana ini Pak Bowo, terus kemudian ada Pak siapa tadi ya, jadi dosen-dosen UNES. Nah, demikian tadi Bapak Ibu yang bisa saya bantu untuk proses penyusunan RPP. Dan nanti diharapkan Bapak Ibu semuanya mari bersama-sama sebagai yang di sini ya, yang jadi peserta workshop untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jadi supaya bisa nanti terpenuhi 32 jam pembelajaran yang nantinya endingnya adalah bisa juga membantu memenuhi kebutuhan
pengembangan diri Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti silakan untuk tugas mandiri, silakan untuk ditindaklanjuti dengan baik. Toh itu nanti semuanya juga nanti dipergunakan untuk Bapak Ibu semuanya. Hasil produk nanti akan kami editing dulu, kami compile, kemudian akan kami bagikan ke semua peserta. Jadi agenda kita rutin di awal tahun pelajaran adalah memang penyusunan perangkat pembelajaran sesuai tahun pelajaran yang berlangsung. Artinya semua ini kalau misalnya kita harus mengupdate lagi, saat ini berkembang juga RPP 1 lembar, maka kita harus membuat produk tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti untuk acuannya dan contoh-contohnya yang Bapak Ibu sudah terima, dan saya yakin Bapak Ibu itu sudah membuat, karena sudah ada beberapa sekolah yang mendahului kegiatan in-house training, dan itu yakin Bapak Ibu sudah proses membuat tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tris. Artinya Bapak Ibu nanti siapkan kalender pendidikan masing-masing setiap sekolah. Kalau mungkin di sini nanti satu semester itu paling tidak, kalau di sekolah kami ada 18 minggu. Nanti mungkin ada beberapa sekolah lagi yang mungkin berbeda, saya kurang tahu karena harus menyesuaikan dengan kegiatan di sekolah masing-masing. Nanti coba sambil kita diskusikan lagi bersama di WA Group. Jadi itu nggih, jadi pertama tadi Bapak Ibu harus membuat kalender pendidikan dulu, kemudian prota promes, karena harus menyesuaikan Bapak Ibu RPP-nya. Kemudian meskipun ini daring, tetapi jumlah tatap muka, jumlah jamnya kan masih tetap sama nggih. Jadi misalnya kalau IPA kita itu 5 jam, maka dalam 1 minggu itu kan tetap 5 jam Bapak Ibu. Jadi meskipun daring, tapi tetap untuk proses administrasinya, jadi seperti yang disarankan pengawas dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, jadi itu untuk administrasi dan kelangsungan proses pembelajaran meskipun daring tetap sama gitu nggih. Jadi kita membuat prota promes ya seperti biasanya, cuman ini proses pembelajarannya dilakukan secara daring. Untuk jamnya juga tetap sama gitu nggih, 5 kali 40 menit. Jadi nanti bisa sesuaikan RPP-nya Bapak Ibu dengan prota promes yang sudah disiapkan. Ya, itu Bapak Ibu nggih, untuk kegiatan Pikon hari ini saya rasa sudah mungkin cukup, karena nanti Bapak Ibu langsung bisa melanjutkan proses tugas yang nanti mungkin Bu Tris akan sampaikan lanjut. Habis ini lanjut diskusinya di WA Group karena beliau tidak bisa mengikuti Pikon karena listriknya itu terjadi pemadaman yang mendadak. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk sharing kita hari ini, atau mungkin saya buka dulu beberapa pertanyaan gitu nggih. Jadi ini jam 10 lebih 20, jadi saya buka pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu butuhkan. Silahkan saya buka pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, Bu Lili, halo. Halo, Bu Tris? Pakai tetreng ini listriknya padam. Oke, kan berarti bisa kan? Oke, sekarang Bu Tris ini tadi sudah saya tayangkan selesai. Sekarang dengan menjelaskan terkait tugasnya seperti apa, biar teman-teman tahu. Kemudian kita buka sesi pertanyaan. Oke, silakan Bu Tris. Terima kasih Bu Lili, Bapak Ibu. Mohon maaf, non sewu ini kok dilalah kok ya listriknya padam. Ya ini hanya menyampaikan untuk RPP itu sudah disampaikan Bu Lili sesuai dengan PPT yang kami siapkan, itu sudah ya itu yang akan saya sampaikan memang intinya. Kemudian di grup sudah saya sampaikan juga, sudah saya kirim tentang pembagian tugasnya. Ya. Ini kita buat untuk teman-teman yang berada dalam satu sekolah itu masuk dalam satu kelompok seperti itu. Ya, jadi saya bagi per sekolahnya, kecuali yang sekolahnya memang hanya ada satu peserta yang mengikuti, terpaksa kami jadikan satu juga. Tapi ini sudah berusaha kami ratakan. Mungkin dalam satu kelompok itu ada dari 1 atau 2 sekolah, dengan harapan pembagian tugas pada masing-masing individu lebih mudah. Ini harapan kami tetap RPP yang 1 lembar itu terlaksana ini. Ya.
karena nanti kita pertemuan lagi minggu depan, saya pikir dalam waktu 1 minggu ini RPP yang 1 lembar dari masing-masing peserta sudah bisa dikirim lewat WA, nanti ke WA saya atau mungkin di grup juga boleh. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan dulu terkait dengan penyusunan RPP. Oke, silakan Bapak Ibu angkat tangannya. Seperti kemarin yang sudah diuji cobakan, itu ada raise your hand, silakan. Di sini ada Bu Yuni dan Bu Umi Soldia, kemudian ada Bu Arif. Oke, saya panggil satu-satu ya. Oke. Ini yang angkat tangan Bu Yuni Alfiani Rahmawati. Mungkin mau bertanya apa, Bu? Oke, terima kasih Bu. Ya, perkenalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SPIT Albertus Bu. Dalam masa pandemi ini untuk menghitung minggu efektif sama ya seperti waktu normal atau bagaimana? Mohon untuk Bapak Ibu yang lain bisa di-mute-kan G, atau saya yang harus mute all. Oke, sebentar G. Saya mute all dulu. Baik Bu Yuni, bisa dinyalakan lagi mikrofonnya. Tadi Bu Tris mungkin belum jelas. Sekali lagi Bu. Saya ulangi lagi ya, untuk menghitung minggu efektif dalam masa pandemi ini, dalam mempelajari kita, apakah sama seperti waktu normal atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Siap, oke. Yuk Bu Tris silahkan. Ya, terima kasih Bu Yuni. Tadi sepertinya Deli juga sudah menyampaikan, ya, kemarin juga sudah kita bahas bersama-sama dalam grup pengurus terkait dengan penghitungan minggu efektif. Ini juga saran dari pengawas dan MKKS, kita tetap menghitung sesuai dengan jam pertemuan kita, di mana 1 minggu kita ada 5 kali pertemuan. Dan memang rata-rata untuk setiap sekolah selama daring ini kita hanya diberi waktu 1 kali pertemuan 1 minggu, nggih. Nah, ini kalau di sekolah kami sendiri kami efektifkan betul. Ketika KBM untuk daring, saya itu bisa saja saya mulai jam 8 dan saya akhiri baru selesai jam 11 siang. Meskipun tidak full kita pakai meeting, tidak, nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab lewat grup WA seperti itu. Jadi intinya untuk minggu efektif tetap mengikuti efektif yang biasa saja. Nah, untuk pembagian efektivitas selama daring monggo diserahkan pada masing-masing, tetapi untuk promes dan untuk promesnya tetap mengikuti minggu efektif yang biasa kita ikuti. Oke, jadi seperti itu ya Bu Yuni. Dan teman-teman yang lain, jadi tadi jamnya tetap 5 jam gitu ya, 5 jam pembelajaran, jadi 5 jam efektif untuk pembelajaran. IPA kan 1 minggu 5 jam, nanti terserah Bapak Ibu pertemuannya, kayaknya sebagian besar memang 1 minggu 1 kali gitu nggih. Ya, tempat kami juga gitu, 1 minggu 1 kali untuk 1 mapel gitu. Seperti itu nggih Bu Yuni Alfiani. Oke, berikutnya Pak Mokhtar Arifin. Monggo Pak, silakan. Ya. Terima kasih. Tentang RPP 1 lembar itu, saya tanya itu bisa dipakai sekali atau beberapa kali dalam penulisan itu. Terima kasih. Oke, ya. Silakan Bu Tris, untuk penyusunan RPP itu boleh dalam 1 kali pertemuan, 1 lembar, atau untuk beberapa kali pertemuan. Monggo Bu Tris ya, bisa disepakati. Oke, terima kasih Pak Mokhtar. Ini kalau kita mengacu dari Mas Menteri, memang yang namanya RPP ini tidak ada format khusus, maka RPP ini bisa kita buat untuk 1 pertemuan ataupun lebih, ini boleh. Nah, untuk kita sendiri nanti kita buat jangan 1 pertemuan saja Pak, kita sepakat. Jadi dalam 1 KD difokuskan menjadi berapa bagian gitu. Misalnya untuk perkembangbiakan reproduksi pada manusia. Itu bisa kita bagi 3. Yang pertama tentang pembelahan sel dulu, kemudian yang kedua tentang struktur dan fungsi organ, yang ketiga tentang kelainan seperti itu. Nah, di 1 KD itu kita bisa pecah menjadi 3 RPP gitu. Oh, gitu. Untuk KD yang lain nanti masing-masing kelompok dibagi. Ngaten nggih? Terima kasih nggih, matur nuwun.
Oke, sama-sama. Oke. Iya. Terima kasih ya. Jadi intinya seperti itu nggih, karena memang dalam satu KD itu yang dibahas kan ada beberapa poin. Jadi ya untuk RPP-nya ya mengikuti. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Tris, jadi RPP yang pertama itu tentang pembelian sel, kemudian RPP yang kedua tentang sistem ya organ reproduksi, yang ketiga kelainan. Oke, seperti itu yang lain ya teman-teman yang lain. Jadi nanti mungkin pembagian dari Bu Tris juga sudah dijelaskan seperti itu untuk masing-masing peserta ya Bu Tris ya. Untuk tugas masing-masing pesertanya sudah dibagi. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ini saya lihat tadi Bu Arif itu mau angkat tangan tapi kok nggak jadi. Jadi nggak Bu Arif? Bu Arif Susilowati jadi mau bertanya nggak ya? Halo? Oke. Siapa lagi nih? Bu Umi Soldia. Bu Umi Soldia mau bertanya apa enggak Bu Umi? Oh enggak. Ini saya lihat di kolom chatting juga RPP yang disusun untuk daring atau yang bukan untuk daring. Oh ini sudah terjawab otomatis ya. Bu Sri Suryati. Itu tadi, jadi kita penyusunan RPP-nya adalah secara daring gitu nggih. Oke, baik, ada yang mau bertanya ini. Oh, Mbak Erna. Bu Erna angkat tangannya. Oke, angkat tangan lewat video conference. Nggak apa-apa. Tadi saya nggak bisa deteksi. Oke, nggak apa-apa yuk. Silakan Bu. Bu Erna dulu ya. Mau tanya, Bu Lili, untuk silabusnya, karena RPP daring, berarti silabusnya juga silabus daring kah? Atau silabus lama dalam kegiatan pembelajarnya? Oke, siap. Sama-sama. Yuk Bu Tris, gimana Bu Tris untuk silabusnya? Untuk silabusnya mengikuti KIKD juga tadi, jadi kita perlu mengubah pada kegiatan pembelajaran dan alokasi waktu. Iya. Alokasi itu maksudnya berbeda dengan tahun lalu kan mungkin penghitungan minggu efektifnya. Jadi berarti harus ngikuti daringnya tidak, tetapi mengikuti alokasi waktu yang kita 5 kali pertemuan. Dibanding tahun lalu kan sudah berbeda. Jadi mengikuti. Ya, oke. Iya. Jadi intinya teman-teman untuk penyusunan silabus itu yang berbeda adalah di kegiatan intinya. Nah, gitu nggih, karena kegiatan intinya adalah kegiatan daring maka menyesuaikan. Kemudian untuk jumlah jumlah jamnya ya menyesuaikan Bapak Ibu tadi yang sudah bagi alokasi waktunya di promesnya. Ya, di promesnya. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada lagi Bu Tris masih satu kayak yang angkat tangan nih. Bu Parminem. Silakan Bu, dinyalakan mikrofonnya. Halo Bu Parminem. Ini angkat tangan tapi kok belum terdengar ya. Halo Bu Parminem. Oke, ini langsung ada pertanyaan di kolom. Ya, terima kasih. Bu Parminem. Ya, oke, monggo. Silakan, nggih. Untuk pembagian tugasnya itu tadi kan dibagi kelompok persekolahannya. Lah itu semua KD atau dibagi KD-nya Bu Lili? Misalnya kelas SMP 5 itu kelas 8, KD berapa atau kelas 8 semua gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo Bu Tris. Atur nuwun itu di WA grup sudah saya kirim tentang pembagian kelompoknya. Jadi bisa jadi karena satu kelompok anggotanya 6 sampai 7 orang, itu terdiri dari 2 sekolah. Nah, di situ sudah saya sampaikan untuk misalnya kelompok 16 itu berarti membuat RPP kelas 9 KD 5 semester 1. Ya, oke, terima kasih Fitri. Maaf belum buka WA-nya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, Bu Tris, ini ada pertanyaan di kolom chatting. Saya baca dulu ya. Oke, pertama Bu Sri Suharyanti. Ini hanya konfirmasi mungkin ya. Untuk contoh silabus yang tahun ini contohnya di-share ya. Oke, nanti biar di-share. Kemudian dari Bu Yulia Wulan Fitriningsih.
Bu, untuk RPP daring, alokasi waktunya masih sama 40 menit untuk satu pertemuan. Iya, tadi sudah saya jelaskan ya Bu Tris ya. Jadi untuk jamnya dan alokasi waktu 5 jam dalam 1 minggu dan berapa setiap jamnya tetap sama 40 menit. Oke, gitu ya Bu Tris ya? Oke. Iya, kemudian coba saya buka lagi. Ada yang mau tanya lagi yang enggak ya, yang angkat tangan? Oke, sudah tidak ada lah. Sudah tidak ada yang angkat tangan ini. Dan di kolom chatting juga sudah saya buka satu-satu. Ya. Baik teman-teman, kalau dirasa sudah tidak ada yang mau bertanya dan mungkin bisa dilanjut ke diskusi di WA grup gitu ya. Kalau misalnya nanti masih ada yang perlu ditanyakan begitu. Begitu ya teman-teman ya? Iya, betul. Oke. Baik, sudah 1,5 jam Bapak Ibu kita bersama belajar bersama sharing. Ya, sharing. Oke, saya mute all dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini, untuk Vkonnya saya bisa akhiri. Namun Bapak Ibu, sebelum kita akhiri untuk kegiatan Vkon ini, nanti sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk men-screenshot ya kegiatan Vkon untuk Bapak Ibu sebagai bukti laporan, itu yang pertama. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa melakukan foto saat kegiatan, difotokan temannya juga boleh. Artinya Bapak Ibu foto di depan laptop masing-masing dan ditunjukkan di situ bisa untuk bukti bahwa Bapak Ibu melakukan kegiatan Vkon. Itu saya ingatkan kembali. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk melihat pembagian pembagian kelompok tugasnya mandiri. Karena setelah ini Bapak Ibu harus segera menindaklanjuti hal tersebut. Silakan berkoordinasi dengan kelompok kecilnya. Kalau mau membuat WA grup kecil, monggo kami persilahkan bagaimana teknisnya. Yang jelas Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, bisa bermanfaat baik buat diri kita dan juga secara umum dalam lingkup kegiatan MGMP ini untuk teman-teman semuanya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kepada Bu Tris yang telah menyampaikan materi untuk penyusunan RPP dan atau yang tadi beberapa mulai dari analisis KIKD, Silabu sampai dengan RPP. Kemudian ada sedikit kendala, kami mohon maaf Bapak Ibu ya. Seperti inilah seninya. Seni di mana proses pelatihan secara daring. Pasti satu kendala sinyal, kedua listrik dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu dan alhamdulillah bisa berlangsung, bisa dilanjutkan dengan baik. Dan mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya kita bisa lebih lancar lagi. Begitu Bapak Ibu nggih, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Tris yang telah menyampaikan materi dan juga Bapak Ibu semuanya yang luar biasa bisa mengikuti kegiatan Vkon ini. Dan mari kita tutup untuk kegiatan Vkon ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, saya tutup ya. Saya mohon maaf ya besarnya apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.